Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat siang. Sampai jumpa di channel saya, kembali back to my channel ya, di Nahma 22. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita semua untuk berbagi informasi seputar tentang layanan konseling ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja bahasanya seperti di minggu-minggu sebelumnya. Sudah kita ketahui bersama ya bahwa bagaimana perubahan yang dialami oleh seorang klien yang sudah pernah melakukan layanan kepada guru BK ataupun yang tidak. Tetapi pada kesempatan siang kali ini saya fokuskan terhadap perubahan sikap sehingga skala prioritas masalah itu terukur ya. Artinya grafik yang pernah teman-teman bangun ya, itu kan kita memiliki tujuan bersama itu untuk menetralkan permasalahan yang dialami oleh klien. Langsung saja pada aplikasi beberapa pilihan teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, kita akan mengenal klien itu dari kondisi fisiologisnya ya. Artinya kondisi psikis itu dapat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis. Begitu pula kondisi fisiologis dapat dipengaruhi oleh kesehatan kondisi psikis, sehingga keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, untuk teman-teman yang sedang belajar tentang konseling atau tentang dapat memahami berbagai permasalahan yang dihadapi terhadap dirinya maupun terhadap permasalahan orang lainnya. Memang ini bukan hal yang sangat mudah kita cerna, tetapi kita perlu memberikan satu indikator ciri-ciri khusus yang bisa mendeteksi bahwa si siswa atau klien itu sedang punya masalah ya. Karena permasalahan itu bersifatnya privasi ya, sehingga tidak semua orang juga bisa ekstrovert dalam pemberian masalah tersebut. Di sini kehadiran konseling di era 5.0 membantu masyarakat maupun seluruh siswa-siswi klien yang memang sedang menghadapi permasalahan baik secara pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kayak kita menginjak bahwasannya dalam penerapan teori bimbingan konseling itu memiliki beberapa pandangan. Yang pertama, kalau kita melihat dari mazhab psikologi barat itu kita mengenal istilahnya Sigmund Freud ya. Istilahnya teori tersebut dikenal dengan teori Freudian, di mana Freud selalu mengedepankan 3 unsur kepribadiannya, yaitu id, ego, dan super ego. Ketiganya itu adalah yang dimiliki oleh manusia dan tidak bisa dilepaskan sampai hari ini kita merasakan, tetapi kita bisa menghandle ketiganya sesuai dengan porsi dan kapasitas yang harus kita lakukan seperti apa. Kemudian pada struktur kepribadian yang sudah dijelaskan pada teori Freudian, maka manusia itu akan cenderung pada aspek id-nya ya, biologisnya, kemudian ego, psikologisnya, ego dan super ego ya. Ke depan dari beberapa aspek yang akan didukung pada perkembangan individu, diantaranya kalau melihat dari teknik Freud yang disampaikan pada teknik analisis mimpi dan asosiasi bebas, ini mengarah kepada bagaimana kondisi seorang individu yang memang berada pada masa hipno ya. Kita akan melakukan hipno konseling, di mana nanti seorang klien atau siswa atau individu tersebut ketika memiliki permasalahan kemudian dia diberikan terapi hipnoterapi atau hipno konseling, maka yang akan digunakan oleh seorang konselor itu adalah memori alam bawah sadarnya. Kenapa keterlibatan teknik analisis mimpi itu memiliki peran penting? Karena si Freud atau teori Freudian ini menekankan bahwa setiap individu yang memiliki permasalahan kemudian dia ingin menyelesaikan masalahnya ya, karena tidak semua klien itu ada effort untuk menyelesaikan masalah. Bahkan ada individu yang dilematis dengan adanya masalah sehingga dia terlalu nyaman dengan adanya masalah yang dia hadapi. Dia terlalu nyaman dan bahkan dia tidak mau keluar dari masalah itu karena dia tidak tahu ya. Maka dari inilah tugas kita bersama untuk membantu siapapun yang punya masalah, baik dari aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Tetapi dari contoh teori tadi itu bukan satu-satunya teori yang harus kita gunakan. Maka untuk konsekuensi dan fokus terhadap masalahnya klien pada diri klien itu sendiri. Jika klien itu merasa dirinya itu punya masalah demikian, maka seharusnya menyampaikan kepada konselor. Karena dalam proses konseling ini kita memberlakukan 12 asas. Ya.
Di antara 12 asas itu, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Kemudian kedua asas kesukarelaan, asas keterbukaan, ya, asas kenormatifan. Nah, dari beberapa asas yang akan dibangun dan konselor sebagai konselor profesional, maka si klien harus percaya bahwa masalah yang akan dia sampaikan itu aman, masalah yang akan dia eksplorkan itu akan menemukan problem solvingnya, dan dia pun si klien itu akan yakin bahwa apa yang akan dia putuskan permasalahannya itu adalah yang terbaik dan bisa menerima konsekuensi baik positif maupun negatif. Artinya, dalam konteks demikian, konselor tidak akan disalahkan oleh klien, karena kode etik konseling itu salah satunya seorang konselor sebagai fasilitator, bukanlah sebagai hakim, jaksa, atau advokat, atau yang berhak memutuskan masalah yang dialami klien. Tetapi di sini kehadiran konselor itu sebagai fasilitator, seorang ahli profesi yang mau dan mampu memahami, kemudian meningkatkan, memberikan support, ya, seperti pada asas ke-12 itu ada Tuturi Handayani. Konselor memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada apa yang akan menjadi keputusan. Tetapi sebelum hal ini terjadi, adanya suatu keputusan, maka si klien ini sebaiknya memiliki informasi yang lebih valid dan lebih reliable, di mana seorang konselor itu punya keterampilan menyampaikan informasi, mendengarkan, berempati, kemudian keterampilan listening skill, ya, pasti, ya. Kemudian keterampilan apa lagi? Keterampilan berempati dan keterampilan konfrontasi, parafrase, dan semuanya ini harus diimplementasikan. Kalau memang keterbatasan waktu bagi seorang konselor atau guru BK di sekolah, maka gunakan waktu yang sesuai, artinya waktu yang pas. Yang pertama, perlu disepakati waktu antara klien dan konselor, itu harus sepakat antara waktu pelaksanaan konseling. Tidak boleh ada reject dari keduanya. Kalau klien itu mereject, maka yang terjadi adalah kliennya konselingnya tidak berhasil. Begitu pula konselor. Kalau konselornya mereject, maka nanti proses konselingnya tidak bisa berjalan dengan efektif. Karena keduanya ada suatu penolakan. Penolakan itu karena ketidaksiapan, karena kesibukan, karena permasalahan yang urgent, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya sikap attending di awal, ini adalah kunci keberhasilan ketika layanan konseling itu berat. Kalau teman-teman beranggapan pada skala prioritas masalah itu klien harus punya kondisi netral 0, maka nanti dalam proses ini kita awali dengan attending dan kita akhiri dengan summarizingnya, kemudian akan ada follow up-nya dan evaluasi. Nah, ini adalah beberapa tahapan. Kemudian untuk penempatan teori, ya, one teori itu tidak mungkin terjadi pada dunia konseling, karena satu teori yang menyatakan bahwa ini adalah teori yang pas pada situasi tersebut. Tetapi pada fase kedua, bisa saja kondisi klien ini ada perubahan, baik dari pemikiran, emosi, permasalahan, kondisi lingkungan hidup, kemudian pengaruh, pengetahuan. Maka bisa saja teori yang pertama, Freud itu cocok di sesi pertama, yang kedua diterapkan teori Freud lagi nggak cocok, artinya tidak sesuai dengan kondisi klien, maka nanti berubah teorinya. Kita akan menggunakan pendekatan dengan teori Gestalt misalkan, ya, atau teori analisis transaksional. Ini bisa saja terjadi. Karena apa? Karena tidak ada teori yang sempurna. Dengan adanya teori itulah kita bisa belajar. Dan sebagai konselor itu tidak boleh memiliki satu pandangan yang memang harus itu. Kita harus punya sifat fleksibilitas terhadap kondisi klien, dan potensi yang dikembangkan kita harus seperti apa, bisa menyeimbangi. Dan pastinya keberhasilan konseling ini bisa dirasakan oleh konseli maupun konselor itu sendiri. Oke? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Thank you for your attention. I'm sorry if we have mistake. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.